Bismillahirrahmanirrahim. Adi ana nabatun, ana zar'un. Nek nabat itu apapun yang tumbuh walaupun tidak ditanam. Ana tanduran apa jeneng? Ora tanduran nek cara Jawa, tanduran ditandur. Ana tetukulan. Tetukulan niku apapun yang tumbuh walaupun tumbuh dengan sendirinya, tidak ditanam. Cara Jawane sesuatu tumbuh dengan sendirinya itu cara Jawane rungkat. Rungkat itu tumbuh dengan sendirinya, bersemi dengan sendirinya. Rungkat. Aku rong sasi kepungkur iku wong ngoro jare ngandakno wangsite. Wangsite bangsa wong-wong sing do semedi. Untuk wangsit jare bakal ana rungkate randu alas. Jarene kedadiane tanggal 20 Agustus bakal ana rungkate randu alas. Rungkate randu alas berarti wit gede sing tumbuh dengan sendirinya. Tak enten-enteni tanggal 20 Agustus bareng wis kelihatan ora ana apa-apa, wangsite ora bener. Ya. Tetukulan nabat iku. Apapun yang tumbuh walaupun tidak ditanam. Ya, nek sing ditanam iku zar'un niku karuan ditandur, tanduran. Tandurane wong tani iku zar'un. Nek ning Jawa kene iku kowe iso nyekseni bolak-balik karena tanahnya subur. Ya, seringkali kamu bisa melihat tanah yang pada musim kemarau kelihatan kering kerontang. Tidak ada tanaman sama sekali. Ya, tapi begitu ada hujan, tidak lama kemudian pasti tumbuh rumput-rumput tanpa ada yang menanam. Kan ora ana wong nandur suket itu kan ora ana. Kudanan itu tukul dhewe, suket-suket itu tukul dhewe. Bisa tumbuh dengan rimbun. Rerumputan itu. Semak-semak belukar di padang-padang rumput itu bisa tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau kemudian lama tidak ada hujan, rumput-rumput mati, semak-semak belukar mati, mengering, kemudian ada angin dan hilang begitu saja. Jadi tanah kering, kadang-kadang sampai terpecah-pecah tanah itu karena kering. Nah, itu adalah perumpamaan dari kehidupan di dunia ini. Bahwa semua yang ada ini tidak abadi. Ada saatnya akan rusak dan hilang. Sepanjang sejarah ada catatan tentang peradaban besar di masa lalu. Yang jaya, mulai yang tercatat dalam sejarah itu, mulai dari zaman dulu ada peradaban Assyria, ada peradaban Sumeria di sekitar sungai-sungai besar, di dekat sungai, di antara sungai Efrat dan Tigris di Irak, di lembah-lembah sungai Nil di Mesir, di India Barat di peradaban Mohenjo-daro dan Harappa. Ono peradaban Macedonia yang luar biasa berjaya di bawah Iskandar Dzulkarnain. Ada peradaban Romawi, tapi peradaban itu silih berganti. Tumbuh, membesar, kemudian runtuh dan hilang. Tumbuh, membesar, runtuh, hilang.
Dan di kemudian hari orang hanya mendapati sisa-sisanya saja. Iku Borobudur iku mbiyen menandai pernah hidupnya satu peradaban besar di Jawa di bawah dinasti Sailendra, Wangsa Sailendra. Kemudian hilang ganti Mojopahit hilang ganti Demak hilang. Demak itu malah ora ana bekase blas. Kerajaan Jawa liyane kaya Pajang pemane paling ora isih ana kuburane. Kuburan Pajang isih sisa. Mataram istanane isih ana. Mojopahit ketika digali masih ada bekas-bekas bangunan Mojopahit. Demak blas boto siji ora ana. Sing keri karek masjid tok. Karek masjid tok liyane ora. Iki peradaban manusia seperti apa jenenge? Tanaman yang tersiram air dari langit kemudian tumbuh, berkembang, menjadi lebat dan subur. Tapi pada saatnya mengering dan hilang ditiup angin, seolah-olah tidak pernah ada. Ono jenenge ning gone Arab iku ono jenenge Madain Sholih. Iki peradaban luar biasa. Karena mereka hidup di gunung-gunung dan mereka memahati gunung-gunung itu menjadi rumah. Di watu itu ditata dadi omah. Lengkap jerone ya ana meja kursine tapi ora ucul wong saka watu kabeh ditata. Ana panggonan bak kanggo adus, ana macam-macam ning jero omah. Peturon kanggo peturon, semua dari batu. Itu pernah menjadi peradaban yang jaya pada masa lalu, tapi hilang begitu saja. Wonge ora ana, bekas-bekas peradabannya sudah tidak ada. Tinggal batu-batu. Iki perumpamaannya. Nah, manusia itu dipergilirkan oleh Allah. Dulu pernah ada masanya ketika Afrika itu menjadi penguasa terbesar dibanding peradaban-peradaban lain di seluruh dunia. Penguasa terbesar Afrika. Ketika Barat, orang-orang Kaukasia, orang-orang kulit putih ini masih hidup di hutan-hutan, masih sangat terbelakang. Afrika sudah tumbuh menjadi peradaban-peradaban besar sekali. Mesir, Akadia. Ini peradaban-peradaban besar di masa lalu. Ketika Eropa itu manusia masih hidup dengan cara yang sama dengan binatang, karena sangat terbelakang. Tapi Afrika hilang. Di Eropa tumbuh peradaban baru, ada Romawi, peradaban besar. Arab, tidak ada orang yang pernah mendengar tentang Arab pada mulanya. Tidak tercatat dalam sejarah sama sekali Arab itu. Yang kita ketahui tentang Arab dari catatan sejarah itu hanya ketika zamannya Nabi Ismail, ketika Siti Hajar bersama dengan putranya yang masih bayi Nabi Ismail ditinggalkan di Mekah oleh Nabi Ibrahim. Sepotong kemudian aja kisah tentang korban. Dan tidak ada catatan sama sekali tentang itu. Tidak ada peradaban di Arab. Tiba-tiba belakangan bangkit Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian memimpin kebangkitan peradaban Arab untuk memimpin peradaban yang luar biasa besar. Lebih besar dari Romawi, hampir-hampir menandingi luasnya peradaban yang dibangun oleh Iskandar Dzulqarnain. Dari ujung
Afrika Barat sampai menyeberang ke Spanyol sampai ke India. Peradaban Islam. Ya. Tapi kemudian runtuh begitu saja. Perang dunia pertama dar-dar runtuh begitu saja, hilang bubar. Muawut saiki wis kocar-kacir kabeh. Ngene ku peradaban. Lagi sing menarik iku sepanjang sejarah setiap peradaban yang tumbuh itu selalu punya satu ciri yang sama, yaitu ciri ekspansionis. Peradaban yang pernah ada di seluruh dunia itu biasanya punya ciri ekspansionis. Jadi selalu berusaha mengembangkan kekuasaan dengan melakukan penaklukan terhadap wilayah lain. Ya. Afrika itu dulu ekspansionis, sangat ekspansionis. Ya. Sampai menaklukkan Arab bagian selatan yang sekarang menjadi Yaman itu, menaklukkan Yaman. Ya. Merambah kemana-mana, ekspansionis. Romawi itu sangat ekspansionis. Iskandar Dzulkarnain sangat ekspansionis. Peradaban Islam ekspansionis. Masalahnya ning Jazirah berkembang, Baghdad ditaklukkan sampai ke India, Mesir ditaklukkan sampai ke Maroko, sampai menyeberang, penaklukan semua. Ya. Begitu juga peradaban Cina. Peradaban Cina itu sangat ekspansionis. Berkali-kali Cina itu berusaha menaklukkan Jawa. Kawit zamannya Singosari biyen. Ya. Gagal, kemudian diulangi lagi zaman Mojopahit, ya. Sampai tumbuhnya kerajaan Demak itu. Ini ekspansionisme Cina. Nah, sing menarik, ono peradaban sing tidak sempat melakukan ekspansi. Tidak sempat melakukan ekspansi. Ya bersinggungan dan merambah kemana-mana, tapi tidak melakukan ekspansi. Ya. Yaitu peradaban mana? Peradaban Nusantara. Peradaban Nusantara sepanjang sejarah itu tidak pernah, apakah tidak mau atau tidak sempat atau belum mampu melakukan ekspansi. Padahal harus merambah kemana-mana. Yang pertama kali menginjak tanah Australia selain orang aborigin, orang pribumi sana, ini orang Nusantara. Orang Nusantara yang pertama kali merambah Australia. Jadi penemu Australia itu orang Nusantara. Bahkan ada yang menduga bahwa penemu sebelum Columbus orang Nusantara sudah sampai ke benua Amerika sana. Tapi tidak melakukan ekspansi. Ini menarik Nusantara. Nusantara itu menyerap tapi tidak menaklukkan. Lah, Nusantara itu keturunannya Yafid, Nabi Nuh itu kagungan putra Sam, Ham karo Yafid. Sam, Ham karo Yafid. Ham iku nurono wong-wong Afrika karo wong Kaukasia, wong kulit hitam dan kulit putih, itu keturunane Ham. Sam itu nurono wong-wong nurono Nabi Ibrahim sak keturunane. Dadi wong Arab, wong Yahudi itu keturunan Sam. Saiki dibahasakno Semit. Sam itu Semit. Ya, Yafid iki nurunake bahasane wong Cina, wong Jawa, wong Nusantara. Lah liyane kabeh wis tau dadi peradaban ekspansionis kabeh. Keturunane Ham sudah pernah menjadi peradaban ekspansionis besar di masa lalu. Keturunane Sam juga pernah menjadi peradaban ekspansionis yang besar di masa lalu.
keturunan Yafet sebagian Cina sing wis sempat melakukan ekspansionisme di masa lalu. Karek wong Nusantara keturunan Yafet iki isih topo iki. Keturunan Yafet iki isih topo. Engko tekan mangsane genti Yafet. Dadi ora kira-kira ya ora kiamat nek Yafet durung bangkit iki. Keturunan Yafet durung bangkit. Insyaallah durung kiamat. Enteni sik dlongkas. Ngantek ana peradaban Islam Nusantara memimpin peradaban dunia. Ngono narasine kudu ngono. Supaya kita merasa punya cita-cita besar untuk masa depan. Nah, tumbuh dan hilang. Seperti air, seperti tanaman, seperti tumbuhan di muka bumi yang menjadi segar dan rimbun ketika turun hujan, tapi pada saatnya menjadi kering dan hilang. Ya, Gusti Allah Maha Kuasa menjadikan segala sesuatu, Maha Kuasa untuk melakukan apapun atas segala sesuatu. Yang tadinya ada bisa menjadi, yang tadinya tidak ada menjadi ada karena kekuasaan Allah. Yang tadinya ada bisa hilang sama sekali karena kekuasaan Allah.